Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya, karunia-Nya, serta begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kita juga sudah diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga masih bisa kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintah daripada Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan tentunya kita juga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya dengan diberikan umur panjang. Semoga kita termasuk umatnya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk dapat mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang menjadi contoh-contohnya, sehingga kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat berkaitan dengan sholat Jumat pada siang hari ini. Seperti biasa, sebelum khotib naik mimbar, kami menghimbau kepada jamaah yang telah hadir agar mengisi saf-saf terdepannya terlebih dahulu yang masih kosong, agar memudahkan jamaah kita, saudara kita yang nanti datang kemudian masuk ke masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga kami mengimbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, untuk bisa di-silentkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu, agar nanti tidak mengganggu pada saat pelaksanaan khutbah, khotib menyampaikan khutbahnya, atau pada saat salat Jumat berlangsung. Terima kasih jamaah sekalian perhatiannya. Begitu juga kepada adik-adik yang di atas atau di bawah, mohon bantuan orang tuanya untuk menenangkan adik-adik kita selama kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Selanjutnya, untuk petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 30 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah, insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib dan imam pada siang hari ini, yaitu Bapak Ustadz Dr. Heri Purwosusanto MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muezzin, insya Allah
akan dikemanakan oleh Ustaz Salman. Waktu zuhur pukul 11.54 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan laporan kas Masjid Al-Ikhlas periode 24 sampai dengan 30 Mei 2025 sebagai berikut. Saldo tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp23.351.704. Adapun penerimaan selama 1 pekan yaitu pada tanggal penerimaan dari kotak Jumat pada tanggal 23 Mei sebesar Rp1.732.000. Penerimaan dari Tomo Subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.191.000. Kemudian penerimaan dari Tomo Kotak Maghrib selama 1 pekan sebesar Rp377.000. Dan juga penerimaan dari BMT untuk support kepenelitian Idul Adha 1446 Hijriah sebesar Rp20 juta. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp24.300.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jemaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan dan diamanahkan kepada kami di Masjid Al-Ikhlas. Semoga kami bisa mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya semata untuk keperluan jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Ikhlas ini, dan semoga infak sedekah jamaah sekalian diterima oleh Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk pengeluaran bidang operasional, yaitu pengeluaran untuk kegiatan Idul Adha sebesar 20 juta dan juga untuk keperluan keamanan sebesar 20.000. Jadi total sebesar 20.050.000 rupiah. Kemudian pengeluaran untuk dakwah dan peribadatan sebesar 1.960.000 rupiah, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan kajian Ahad subuh. Dengan demikian total pengeluaran sebesar 22.010.000 rupiah, sehingga masih tersisa saldo pada tanggal 30 Mei ini sebesar 25.641.704 rupiah. Kami juga ingin menyampaikan maklumat berikutnya berkaitan dengan kajian Ahad subuh pada tanggal 1 Juni besok, insyaallah yang akan menyampaikan materinya yaitu Bapak Ustadz Muhammad Luqman. Materinya mengenai tauhid. Begitu kepada jamaah, silakan untuk menghadiri kajian tersebut, karena insyaallah ada door prize umroh gratis pada tahun 2026. Selanjutnya kami mendapatkan maklumat juga dari panitia Idul Kurban. Jadi kepada jamaah sekalian yang akan berniat untuk berkurban, silakan untuk mendatangi panitia Idul Adha atau juga kepada petugas yang ada di lokasi tempat penyediaan hewan kurbannya. Tersedia hewan yang secara syariah cukup sehat dan dengan harga menarik. Begitu kepada jamaah dipersilakan menghubungi langsung kepada panitia agar bisa merealisasikan daripada niatnya baik itu semua. Terakhir jemaah sekalian, mari sama-sama kita memohonkan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang paripurna, dan juga untuk keluarga kita atau saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan
dari sakitnya sehingga bisa berkumpul atau beribadah kembali di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan juga kita memohon kepada Allah saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, khususnya warga Gerada Botol, semoga Allah berikan kesabaran, keselamatan, dan keberkahan sehingga mendapatkan haji mabrur. Begitu, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Al-Hadiniyah wa Qur'an Solihah Al-Fatihah. Amin amin alamin. Jemaah sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya dalam penyampaian maklumat ini. Bila itu baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi bibayanih wa nahtadi biburhanih nahmaduhu wa nashkuruhu ala fadlih nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. An Amiril Mu'minin radhiyallahu an Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin as'adakumullah, bapak-bapak, adik-adik, remaja, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as'adakumullah. Semoga Allah membahagiakan Bapak Ibu, anak-anak semua yang mendengarkan seruan khatib ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah. Di dalam kehidupan kita mestinya pernah kita mengalami ujian yang begitu berat. Terkadang apa yang kita sampaikan ke istri kita disalahpahami. Kadang-kadang itu begitu kita pikirkan. Atau mungkin anak kita ada masalah yang belum terselesaikan antara orang tua dan anak. Bisa jadi juga ketika kita menyampaikan kebaikan di masyarakat, uluran kebaikan itu tidak disambut dengan kebaikan yang serupa. Malah terkadang sebaliknya, bahwa kebaikan itu dijadikan lawan dan musuh. Ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, ayyuhal hadirun asadakumullah, berat kadang rasanya. Sebagian tidak kuasa menghadapi ujian itu, sehingga kejadian-kejadian
yang sebenarnya tidak disyariatkan, tidak diamanahkan dalam ajaran Islam, kejadian dilaksanakan. Sebagian putus asa hingga harus bercerai dengan istrinya. Sebagian putus asa terhadap masalah ekonomi yang begitu berat, kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hadirin, bulan Dzulhijjah ini ada inspirasi yang luar biasa yang sering terlupa. Fokus kita terkadang hanya pada puasa, tarwiyah maupun Arafah. Fokus kita terkadang hanya pada haji, karena dianggap itu peristiwa luar biasa. Bagi orang yang tidak punya kekuatan ekonomi, sulit untuk melaksanakannya. Kadang juga fokus kita ini ada pada kurban, sehingga terkadang kita lupa bahwa secara fikih kurban itu sunnah muakkadah. Hadirin asadakumullah, siang ini khatib mengajak kita bersama untuk mengingat kembali sebuah inspirasi yang bisa jadi terlupakan oleh kita semua. Hal yang bisa dilakukan siapapun juga, dan hal yang menurut khatib harus segera diambil untuk diamalkan. Hadirin, inspirator terbesar dalam bulan Dzulhijjah ini adalah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin, jika kita merasa bahwa persoalan dalam keluarga kita begitu berat, Nabi Ibrahim bisa jadi lebih berat ketika harus meyakinkan istri beliau terpisah jauh dari suaminya, meyakinkan istri beliau yang harus tinggal di tempat yang secara ekonomi tidak mendukung. Tidak mudah meyakinkan istri beliau bahwa usia yang begitu tua masih memungkinkan punya keturunan. Hadirin, ini bukan persoalan mudah, tapi Ibrahim alaihissalam mampu melaksanakan. Bagaimana Ibrahim dengan kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah, logikanya begitu dahsyat ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim, yang berbeda secara akidah. Namrud meyakinkan tentang tauhid. Bagaimana sosok Ibrahim yang yakin banget bahwa api yang diancamkan oleh Namrud tidak akan melukai apapun karena pertolongan Allah. Ini hadirin, kita perlu perhatikan kira-kira apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena para alim ulama sudah sepakat bahwa Ibrahim itu Abul Anbiya wal Mursalin. Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi dan rasul. Artinya Ibrahim sangat inspiratif. Ada kebiasaan-kebiasaan Ibrahim yang hari ini kita bisa langsung lakukan. Dan kalau kita kaji ayat hadirun asadakumullah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, sederhana teksnya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Hadirin, beberapa ayat sebelum ayat ini, beberapa ayat sesudah ayat ini, secara singkat Allah mengajarkan inilah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim, yang harapannya dilakukan oleh kita semuanya, sehingga dengan doa ini ayolah hadirun, kita akan diberi kemampuan oleh Allah. Allah yang ngasih kemampuan, bukan para psikiater yang memberikan ilmunya sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan psikologi di rumah tangga kita, bukan ahli ekonom yang memberikan rumus agar ekonomi keluarga kita meningkat.
bukan penguasa, pemerintah yang membuat sistem yang begitu hebat sehingga menyamankan semua pihak, tapi Allah yang akan memberikan solusi dan jalan keluar. Allah yang akan menguatkan kita menghadapi berbagai macam persoalan. Allah pun yang akan membimbing kita sehingga kita melampaui itu semua, dan langkah kita akan menginspirasi pula sebagaimana Ibrahim menginspirasi para nabi setelahnya, anak cucu setelahnya. Kita juga berharap bisa menginspirasi anak, istri, serta cucu cicit kita hingga yaumil qiyamah. Hadirin, apa itu? Hanya dengan mengamalkan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Rabb, penguasa alam semesta, ya Rabb yang mengatur alam semesta beserta isinya, ya Rabb yang mengatur kehidupanku bersama keluargaku, ya Rabb yang mengatur kehidupan seluruh alam semesta ini. Habli, berikan kepadaku dengan model hibah. Rabbi habli, berikan kepadaku dengan model hibah. Hikmah, ilmu hikmah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah dengan cara bukan sekedar masuk secara fisik, tapi masuk secara ruhani, bisalihin, bersama dengan orang-orang yang saleh. Ayo hadirun, asadakumullah. Jika kita kaji ilmu hikmah, itu adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan rasul untuk kita semuanya, dan dijelaskan detail dalam Al-Quran. Ilmu hikmah itu jika Allah berikan, maka Allah akan ngasih tahu apa yang tidak diketahui orang secara umum, dan bisa kita lihat dalam Al-Quran. Contohnya misalkan Luqmanul Hakim diberi ilmu hikmah, Allah juga akan sampaikan sesuatu hikmah itu kepada yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Baqarah misalnya, beberapa ayat ayol hadirun, dan ditegaskan, dikuatkan dengan beberapa referensi hadis, maka kita konversi dengan arti secara bahasa. Bagaimana teks Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin, kata habli tentu itu sangat berbeda dengan atini. Kalau dalam teks ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, atina, berikan pada kami. Tapi ini Rabbi habli, berikan kepada kami dengan cara hibah. Dan kita paham ayyuhal hadirun, hibah itu adalah pemberian tanpa syarat atau cuma-cuma. Allah ingin ajarkan, ketika kita minta pada Allah dengan syarat kebaikan kita, mana ada kebaikan kita yang layak untuk meminta rahmat yang begitu besar. Dengan syarat dosa kita yang sedikit, mana mungkin kita orang yang penuh dengan dosa. Dengan syarat kesolehan dan ketakwaan kita, malu rasanya, nggak ada apa-apanya kita. Maka Allah pun ajarkan, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Rabb, kami paham, kami sadar ilmu hikmah itu ilmu yang luar biasa. Ilmu hikmah itu yang bisa memberikan solusi di saat orang lain tutup mata karena bingung mau memberikan saran apa. Ilmu hikmah itu yang meyakinkan Ibrahim alaihissalam, beliau tidak tahu bahwa nanti ketika Ismail disembelih, Allah akan ganti dengan domba. Ibrahim tidak tahu, tapi Ibrahim diajarkan Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Selesai semua urusannya. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Lagi-lagi ternyata dalam teks ini Allah berikan teks Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin, bukan wa adkhilni bisalihin.
Hadirin, ketika teks wa adkhilni misalnya, masukkanlah aku, itu punya makna physically, punya makna masuk tanpa akulturasi, tanpa percampuran, tapi masuk secara fisik. Misal kita katakan adkhilnal jannata, ya Allah masukkanlah kami ke surgamu. Kita masuk sebagai pengunjung. Surga bukan kita, kita juga bukan surga, tapi kita masuk ke dalam surga. Tapi ketika wa alhiqni bisolihin, ada makna yang bercampur, ada makna penggabungan. Ya Allah, jadikan aku ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang solih, tapi aku juga orang yang solih. Bukan sekedar temannya orang soleh karena berkumpul dengan mereka, tapi aku juga orang soleh itu sendiri ya Rabb. Ketika aku masuk dengan dosa yang banyak, dengan ilmu yang sedikit, dengan amal yang sedikit, maka ya Allah ya Rabb, jadikan kami ini orang yang soleh. Dengan kebesaranmu tidak ada yang tidak mungkin. Hadirin, sangat pendek doanya, sangat mudah diamalkan, inspirasi yang sering terlupakan. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisalihin. Insyaallah bapak-bapak, remaja, adik-adik, mari segera kita mengamalkan ini. Ini dari Al-Quranul Karim. Ini yang diamalkan Ibrahim alaihissalam. Ini yang dipanjatkan dengan penghayatan yang begitu dahsyat, hingga siapapun yang mengikuti jalan ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, asadakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk rutin mengamalkan baca doanya Nabi Allah Ibrahim yang Allah tarehkan dalam Al-Quranul Karim, surat Asy-Syu'ara ayat 83. Doanya begitu singkat, padat, berisi, penuh hikmah. Siapapun kita perlu sampaikan doa ini agar kita diberikan ilmu hikmah oleh Allah sebagaimana para nabi dan rasul, hingga insya Allah dengan penuh penghayatan, dengan penghambaan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kita menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup kita sebagai berkah, sebagai rumus yang kita dapatkan dalam peristiwa dalam bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ya Rabb, unsurna ya Rabb. Allahumma najjina minal imtihanat. Allahumma hawwin alaina ya Allah, ala mas'alatina ya Rabb. Taqabbal hawaijana ya Rabb, taqabbal hawaijana ya Rabb.
Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidatana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair wa makhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbana tammim bil khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi jallu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diluruskan barisannya rapat. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Rabbi Allahumma Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma alimna ilman yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal hawaijana ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.